Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat pada subuh yang dimuliakan Allah, yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada kita tidak terhitung, tidak terbilang, tidak terhingga banyaknya. Maka tanda kita mensyukuri nikmat Allah itu kita perbanyak membaca kalimat takbir alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat. Pada ibu yang saya hormati, siapa yang menghidupkan sunnahku kata Nabi Muhammad berarti yang cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku kelak akan bersamaku di surga. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Satu hadis lagi mengatakan man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Salah satu daripada sunnah Rasulullah itu adalah adabun naumi, adab tidur. Tidur itu juga mesti ada beradab. Itulah dalam Islam itu semua ada adabnya. Jadi kenapa mesti beradab? Ya supaya melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW dan juga paling tinggi di kesehatan tepat yang dipraktikkan Rasulullah adab-adab tidur itu. Faiza awaqtan nauma, maka apabila engkau ingin tidur, farsik firasaka, maka bentangkanlah firasaka, firas engkau. Firas itu tilam artinya, yang pakai tilam. Yang tidak ada pakai tilam, pakai tikar juga jadi. Karena kalau kita membaca sejarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu alas tidurnya dari pelepah kurma di ayam-ayam, sehingga kalau beliau lepas dari tidur itu melintang-lintang di belakang itu bekasnya, sampai Sayyidina Umar itu menangis melihat. Kita kira tikar pandan lah kita buat. Ada karena dia tikar pandan sekarang. Ada lagi mungkin Pak. Apa tilam banyak terbilang juga. Firas. Kemudian mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Yang pas betul ini tempat tidur tidak permanen. Saya tarik sini, buat bantal. Itulah macam anak-anak di pesantren, jadi tilam yang saya ambil tidur gitu. Wa num ala yaminika kama yattaji'ul mayyitu bil lahdihi. Wa num, dan tidur ala yaminika di atas apa namanya rusuk kanan, kama yattaji'ul mayyitu, seperti terbaringnya mayat, billah di dalam lahannya. Jadi pada biasa kalau sebelah kanan lambung, sebelah apa namanya sisi kanan di belah bawah ada kiblat, pada Islam mengumpulkan salah lagi. Itulah tidur yang sunnah. Ditinjau dari kesehatan betul. Kenapa? Karena jantung itu sebelah kiri tidak tertindih dia, jadi sebelah ini jadi miring, tidur dulu.
bukan terlentang, bukan juga telungkup, tapi miring. Sunnahnya begitu. Wa'lam anna an-nawma maslul mauti. Wa'lam, ketahuilah, anna an-nawma maslul mauti. Sesungguhnya tidur itu sudah perumpamaan mati, permisalan mati tidur itu. Kalau kita teliti, memang betul kita tahu apa-apa kalau tidur. Wal yaqzatu mislul ba'si, sedangkan berjaga perumpamaan engkau bangkit. Nah, perumpamaan engkau bangkit ba'si, ba's. Wa la'allahu ta'ala yaqidu ruhaka fi lailatika. Bisa jadi Allah Ta'ala yaqidu ruhaka fi lailatika. Boleh jadi Allah Ta'ala mencabut ruhaka, roh engkau fi lailatika, pada malam kamu itu. Maka banyak juga orang sudah pulih, kan bangun lagi. Apa ini? Ada bangun-bangunnya. Rupanya udah meninggal. Ya orang banyak ada jangaknya. Ada bisa bangkit lagi. Tadi malam sembahyang, ya. Apa ada bangun subuh, sekali dibangun, udah ada lagi nyawa. Yang pengalaman kami, datuk kami, nenek kami dijaga oleh abah di samping. Nenek itu gurih, sekali abah bangun, udah ada lagi. Nah, itu kan tajam berapa pergi. Ada juga kawan masuk ke lampu, tadi dia bangun dari tengah malam. Kali itu tak bangun lagi. Berarti wala'allahu ta'ala yaqidu ruhaka fi lailatika. Boleh jadi Allah mencabut roh kamu fi lailatika, pada malam kamu itu. Fakun musta'iddan liliqa'ihi, maka bersiap-siaplah liliqa'ihi, untuk bertemu dengannya. Jadi kita mau tidur kan siap-siap untuk bertemu dengan Allah. Bi antana ma'ala taharatin. Sebenarnya tidur itu, hendaknya tidur itu ala taharatin, sudah bersuci, sudah bertaharah. Wa takunu wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika. Kapan perlu sudah menulis wasiat. Wa takunu wasiyatuka maktuban, sudah menulis wasiat tahta ra'sika, letakkan di bawah kepala. Ada yang suatu pegawai Pak Pun, ada anak murid tulis wasiat, taruh di kepala. Sampai hari ini saya belum pernah membuat. Anak tahu nanti mau membuat. Kalau aku meninggal nanti, tolong bayarkan hutangku di situ misalnya. Berapa hutangnya? Misalnya, terserah. Atau wasiat nanti kebunku di sana aku hibahkan. Tapi lihatlah hibah itu kan, kalau hibah itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Ini ada orang yang sayangnya, yang meliharainya, lagi sakitnya meliharanya, saking sayangnya, tulislah wasiat. Jadi harus ada wasiat ditaruh di raksikan. Wa tanamu taiban minadz dzunub, dan kamu tidur itu taiban, sedang bertaubat, fi minadz dzunubi, daripada dosa-dosa. Jadi memang tidur itu udah bersih gitu kan ya. Mau tidur itu bertaubat dulu gitu. Siap-siap. Memang orang yang cerdas itu, kata Nabi, ketika sahabat bertanya, orang cerdas itu seperti apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang mukmin yang cerdas itu ia adalah mempersiapkan kematiannya. Itu cerdas. Maka ada semua mempersiapkan kematiannya, ada cerdas hidup. Taiban minadz dzunub, mustaghfiran
diampuni sudah. Nah, jadi diampuni, sudah beristighfar dan kita ampun, berarti mustaghfir orang yang bisa mendapat ampun. Aziman ala alla ta'uda ila maksiatin. Aziman, bertekad, berazam atas tidak lagi engkau kembali kepada maksiat. Mana tahu masih hidup besok bangun udah berazam, bertekad aku tak akan kembali lagi berkemaksiatan. Orang bertobat kan itu, baik maksiat itu zahir maupun maksiat itu batin. Maksiat zahir pernah juga sudah kita sampaikan kan, apa itu maksiat batin? Menjaga maksiat dari panca indera kita, dari mata, telinga, mulut, hidung, tangan, perut, kemaluan, kaki kita. Ini yang bisa membuat dosa loh. Itu zahir loh, maksiatnya bisa kelihatan. Yang kemudian juga maksiat batin. Maksiat batin ini yang tahu Allah dan dirinya sendiri. Kawan-kawan kita tidak tahu, bini kita aja tidak tahu, orang sampai kita tidak tahu. Namanya maksiat batin, Allah tahu. Pernah juga kita sampaikan sudah, maksiat batin itu 10 banyaknya. Sarahul ta'am, merakus makan. Sarahul kalam, berbicara, tapi bicaranya mengandung perbuatan dosa. Pengodok, marah itu memang maksiat batin. Sedikit marah. Padahal dalam hadis la taghdab wal jannah. Jangan marah, jangan marah, bagi kamu dapat surga. Bakhil yang keempat, maksiat batin itu bakhil. Bila ada dalam itu bakhil, kikir, maksiat batin. Artinya mau juga lah hidup itu memberi orang lah, tidak banyak ya, mungkin ya misalnya 0,5% dari harta misalnya. Rasanya kalau menghasilkan harta itu 10% dari yang miliki berat 5%, tak bisa 5%, 1%. Isi duit 100.000 beri orang 1.000. Nah, itu ada bahaya, itu ada dua mau ngasih. Tapi duit banyak betul. Ada orang yang kelaparan, di samping rumah pula, tak pula dia mau ngasih sedikit pun. Oh, banyak duit. Tak